Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba Donald Trump mengumumkan gencatan senjata. Ini sangat menarik. Di tengah eskalasi yang begitu sangat memanas antara Amerika Serikat dan Iran, kini muncul ini secara tiba-tiba ya Kapila. Donald Trump menyatakan dan mengumumkan untuk gencatan senjata. Ada apa ini? Apakah ini sinyal kekalahan? Baik, kita akan analisa tentunya dalam video kali ini. Pertama, kami mengambil dari postingan Shindo News ya. Di sini disebutkan 10 poin gencatan senjata AS dan Iran, Trump dipaksa terima kekalahan. Apa saja poin tersebut? Kemudian Trump ini menjadi menyetujui. Sebelumnya kita tahu bahwasanya Trump ini ancam-ancamannya itu bukan main. Sampai ya bahasa kasarnya setengah mati lah begitu ya Alhamdulillah. Baik, kita lihat di sini ya. Iran menyatakan Amerika Serikat dan Israel mengalami kekalahan bersejarah setelah 40 hari konflik bersenjata. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menegaskan Washington terpaksa menerima proposal gencatan senjata yang diajukan Teheran sebagai satu-satunya jalan keluar dari eskalasi perang. Jadi ini sangat menarik. Kalau misalkan ingin berhenti, maka 10 poin ini harus disetujui. Kalau tidak, ya bagaimana lagi? Begitu kira-kira Kafilah. Nah, sebelumnya kita tahu bahwasanya Donald Trump ini ingin, na'udzubillah ya, na'udzubillah summa na'udzubillah minal, memusnahkan, ya, kita tidak perlu katakan itu di sini gitu ya. Dan ini pesan daripada Donald Trump ini bahwasanya dirinya ingin memusnahkan dalam satu malam itu. Berarti kalau misalkan pernyataan sudah seperti ini, itu lebih ke, ya, na'udzubillah. Kami tidak berani menyebutnya di sini, Kafilah. Dan apa yang kemudian disampaikan oleh Donald Trump ini ternyata banyak kecaman dari dalam negeri Amerika sendiri, Kafilah. Nah, di sini misalkan kita bisa melihat seperti contohnya ada salah seorang senator Amerika yang bernama Bernie Sanders, di mana orang ini mengatakan kalau misalkan Trump ingin memusnahkan satu negeri, maka di sini akan terjadi kekacauan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak bersalah, anak-anak, perempuan gitu ya, dan lain sebagainya ikut akan menjadi korban. Apalagi ini sudah dikatakan demikian dan tidak layak lah begitu. Apa yang kemudian disampaikan oleh Trump. Ini dikecam ya ikhwah. Nah, tetapi apa respon yang disampaikan oleh masyarakat Iran itu sendiri? Nah, ini sangat menarik Kafilah. Katanya begini, berdasarkan informasi terbaru perawal, kami merangkumnya dari Google, Kafilah, di mana ini pun juga dari 9 situs resmi, ya, ada di sini, bisa dicek begitu ya kebenarannya, dan memang itu betul-betul ada. Nah, di sini disebutkan, berdasarkan informasi terbaru perawal April 2026, situasi ketegangan antara Amerika Serikat di bawah Donald Trump dan Iran memang meningkat tajam. Namun, respon masyarakat Iran tidak menunjukkan kepanikan. Nah, berikut adalah poin-poin pentingnya. Nah, pertama, ada ancaman Trump. Donald Trump memberikan ultimatum dan mengancam akan melumpuhkan Iran dalam satu malam. Nah, bayangkan ikhwan. Bahkan, mengancam akan menghancurkan infrastruktur sipil, jembatan, dan pembangkit listrik, serta membawa Iran kembali ke zaman batu jika tuntutannya tidak dipenuhi. Nah, jadi ancamannya itu begitu hebat, luar biasa, sangat serius gitu. Apalagi ini akan melumpuhkan dalam satu malam. Termasuk di dalamnya ada sipil, kemudian di dalamnya ada anak-anak gitu ya, jembatan dan sebagainya, rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Namun, respon dari masyarakat Iran, ya ini sangat menarik. Responnya gimana? Menanggapi ancaman tersebut, masyarakat Iran justru menunjukkan soliditas maksudnya dan tidak gentar. Laporan menunjukkan adanya momen di mana rakyat Iran diajak untuk turun ke jalan dan berkumpul di sekitar infrastruktur penting ya sebagai bentuk perlindungan dan perlawanan. Nah, jadi ini tidak ada gentar-gentarnya, padahal sudah diancam dengan begitu hebat luar biasa untuk ditiadakan lah begitu ya. Subhanallah. Tapi ya tahu sendirilah begitu kira-kira ya. Baik. Kemudian setelah ini penyerangan terus terjadi gitu ya. Perlawanan terus terjadi dari Iran. Maka kalau misalkan mau berhenti, caranya adalah menyepakati
10 poin kita deal untuk melaksanakan gencatan senjata. Nah, 10 poinnya ini Alhamdulillah. Dan ternyata AS juga ingin perang ini ternyata habis, berakhir. Dan kemudian komitmen pertama Amerika Serikat untuk memastikan tidak ada lagi tindakan agresi. Ini poin gencatan senjata AS dan Iran. Yang kedua, kontrol Iran yang berkelanjutan atas Selat Hormuz. Yang ketiga, penerimaan hak pengayaan nuklir. Kemudian, pencabutan semua sanksi utama. Poin 5, pencabutan semua sanksi sekunder. Poin 6, pengakhiran semua resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran. Poin ke-7, pengakhiran semua resolusi Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional terhadap Iran. Poin ke-8, pembayaran ganti rugi kepada Iran atas kerugian dalam perang. Poin 9, penarikan pasukan tempur AS dari kawasan tersebut. 10, penghentian permusuhan di semua front termasuk Lebanon. Nah, jadi silakan Anda bisa mengumumkan gencatan senjata, tapi poin ini harus dipenuhi. Makanya ini sangat menarik ya di sini. iNews mengatakan seperti ini, Sindo News, mohon maaf. 10 poin gencatan senjata AS dan Iran, Trump dipaksa terima kekalahan. Sehingga kami katakan di sini, apabila apakah Donald Trump ini menyampaikan terjadinya gencatan senjata yang sebelumnya ancaman itu hebat luar biasa, dan itu pun juga dikecam oleh warga masyarakat di sana, termasuk tokoh-tokoh, petinggi-petinggi juga di sana, dan senator salah satunya ya, senator Amerika juga yang ikut mengecam stop war dan lain sebagainya. Nah, ternyata orang ini karena desakan dari dalam negeri, kemudian dari Iran sendiri tidak habis-habisnya begitu ya untuk kemudian melawan, maka di sini disebutkan 10 poin gencatan senjata AS dan Iran, Trump dipaksa terima kekalahan. Alhamdulillah, semoga ini menjadi awal dan akhir yang baik, agar tidak terjadi eskalasi yang begitu sangat hebat, sehingga ya damai begitu ya. Karena sejatinya kita ini ingin sekali perdamaian. Kita ingin kehidupan normal, dan harga-harga baik itu minyak, kemudian sembako dan sebagainya. Karena ini efeknya itu sangat luar biasa gitu ya. Ketika Selat Hormuz ini ditutup, efeknya sangat luar biasa. Perdagangan mulai dinaik-naikkan harganya dan sebagainya. Nah, sehingga kita berdoa semoga ini menjadi awal dan akhir yang baik. Tidak ada war, tidak ada peperangan, dan orang ini tentunya mengakui ya, harus mengakui bahwasanya dia sekarang harus menyetujui daripada 10 poin gencatan senjata yang disampaikan atau yang ditawarkan oleh Iran itu sendiri. Sekali lagi, kita mendukung perdamaian. Kita mendukung agar umat itu hidup dengan normal. Sehingga kalaupun misalkan ada orang yang bertikai, orang-orang yang beriman misalkan, maka Allah berfirman, fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau misalkan kita melihat pertikaian, cepatlah damaikan, begitu kira-kira. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat silakan klik tombol satunya, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Kalau kalian hal ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.